Baik sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, bahwa dari jam 9 sampai jam 10 sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo akan memberikan pemahaman ya dalam talkshow tentang kembali bugar pasca terpapar COVID-19. Ini bersama dengan narasumber kami, yakni Nur Hidayati Nisi SKM dan juga Emi Fauzia AMD selaku Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, kadang-kadang kan kita mungkin agak bisa jadi ada dua dampak ya. Kita jadi lose control karena mungkin selama kurang lebih 2 minggu ya kita bergelut dengan pandemi COVID-19, kemudian setelah sembuh, wah, tidak terkontrol apapun dimakan. Siapa tahu ya. Kemudian selama 2 minggu serasa terpenjara dalam rumah sakit, kemudian pengennya pergi kemana. Tapi ada juga yang malah semakin hati-hati ya. Jadi makanya semakin dikontrol, pergaulannya juga semakin terkontrol, protokol kesehatannya juga semakin dijaga. Kenapa? Karena tidak ingin terpapar lagi gitu ya. Memang ada dua, silakan pilih yang mana. Tapi tentunya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat setelah terpapar COVID-19. Nah, sekarang seperti apa ya menjaga pola hidup sehat pasca terpapar COVID-19 ini? Kita bersama dengan Ibu Emi Fauzia. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mas, mohon maaf dengan saya bisa panggil saya Ilham. Mas Ilham. Okay, apa kabar ya? Saya panggil Mbak aja ya, Mbak Emi. Boleh, silakan biar tampak muda ya. Apa kabar ini Mbak Emi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Termasuk alumni COVID nggak ini ya? Ya, saya sudah bergelar LC. LC, ya, apa itu? Lulusan COVID. Oh, iya. 2020 atau 2021? Baru Juli kemarin. 2021 ya, LC 2021 gitu ya. Betul sekali. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Nur Hidayati. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas, selamat pagi pendengar Suara Sidoarjo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, bugar, produktif ya. Ini dan juga selalu ceria. Termasuk salah satunya juga ya. Ya, kami memang lulusan ini ya, lulusan LC, COVID 2021. Ya ampun, ternyata susah untuk menghindari itu ya. Tinggal buat jas alma maternya saja ya di sini. Oke, nah apalagi yang pernah terpapar tentunya bisa merasakan gitu kan. Bagaimana mulai dari ketika terpapar, kemudian melewati masa-masa seakan terpenjara itu ya kan. Memang tergantung sama gejalanya sih. Kalau gejala agak ringan mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi yang berat, nah ini loh yang juga bikin orang jadi apa ya, sampai panik mungkin ya, atau pikir-pikir yang macam-macam dan sebagainya. Kemudian sekarang bisa beraktivitas sehat kembali. Nah, kira-kira ini saya ke Mbak Emi dulu, ke Mbak Nur Hidayati dulu ya. Sebenarnya gini, kita setelah terpapar COVID-19 ini sebenarnya apa sih yang harus paling kita ketahui terlebih dahulu itu? Apakah memang perilaku kita, kesehatan kita, atau bagaimana kita dalam mengatur apapun itu? Tentunya yang biasanya pemerintah ini kan harus protokol kesehatan tetap gitu kan, tapi kan tidak melulu hanya itu ya. Mungkin apa gitu, silakan Mbak. Jadi seperti ini, kembali ke virus corona. Target dari virus corona itu kan saluran pernafasan ya. Jadi seseorang yang terpapar COVID-19 itu tentunya gejalanya sesak, batuk, seperti itu kan, karena memang sasarannya si virus ini itu saluran pernafasan, terutama paru-paru. Ketika kita terpapar, otomatis kan kita rasanya tuh batuk, sesak, demam, dan ya memang lebih banyaknya sih sesak ya pada pasien-pasien COVID itu. Lalu apa sih yang mesti dilakukan ketika terpapar dulu nih, sebelum terkonfirmasi? Ketika terpapar, apakah kita harus hanya rebahan gitu kan?
Tidak. Jadi ketika terpapar COVID-19 kita juga tetap dianjurkan untuk latihan fisik. Jadi latihan fisik untuk istilahnya melatih pernafasan kita. Jadi ada 2 latihan fisik yang disarankan ketika kita terpapar COVID, yaitu stretching training, stretching ringan. Jadi kalau kita terpapar COVID, isolasi mandiri nih, ya kalau bisa ya jangan cuman istirahat tidur aja, tidak, tapi kita juga tetap melatih fisik kita agar mempercepat penyembuhan. Itu juga istilahnya tuh melatih pernafasan kita juga. Jadi stretching training itu yang pertama yang disarankan. Yang kedua itu latihan pernafasan. Jadi mulai tarik nafas, ditahan 2 detik, hembuskan, atau tangan di belakang kepala, tarik nafas lalu dihembuskan dengan menyungkup, seperti itu. Jadi ketika terpapar COVID, 2 latihan fisik itu yang disarankan. Stretching seperti pemanasan ketika mau olahraga, tentunya dengan ini ya, menyesuaikan kondisi masing-masing ya. Kalau memang tidak bisa berdiri ya mungkin di tempat tidur bisa dilakukan seperti itu. Lalu kalau sudah terpapar nih, sudah sembuh, istilahnya sudah negatif nih, gimana selanjutnya? Apakah kita bisa jogging langsung? Ternyata tidak. Jadi untuk aktivitas fisik kalau setelah terpapar, prokes is a must ya. Prokes istilahnya wajib. Tetap kita lakukan 6M kan sekarang. Lalu ditambahi kita juga harus kembali beraktivitas fisik. Aktivitas fisik dan latihan fisik. Bedanya apa nih Mbak, aktivitas fisik dan latihan fisik kan seperti itu. Kalau aktivitas fisik itu seperti kita menyapu, mengepel, ya melakukan kegiatan sehari-hari di rumah tangga, itu aktivitas fisik. Atau biasa orang sebut NEPA, non exercise physical activity. Nah, itu kita sudah mulai lakukan tuh. Ketika kemarin mungkin waktu COVID banyak yang vakum, banyak yang menyapu masih ngos-ngosan dan sebagainya, jadi istirahat dulu. Ketika setelah terpapar kita sudah mulai melakukan aktivitas fisik perlahan-lahan. Lalu latihan fisik bedanya dengan aktivitas fisik. Kalau latihan fisik itu lebih terstruktur. Jadi terstruktur dan berkesinambungan. Jadi semacam workout seperti itu ya. Kalau kita kenal olahraga ya, semacam itu. Workout ini olahraga yang mungkin ada bebannya gitu kan. Biasanya kalau di gym itu kan istilahnya workout, tapi tidak melulu memang ada beban sih, ya kan? Ada semacam kardio seperti itu. Lah kalau untuk yang sudah pasca terpapar COVID nih, itu kapan kita mulai bisa latihan fisik kan seperti itu? Beberapa literatur maupun dokter spesialis kedokteran olahraga itu menyarankan kita siap melakukan aktivitas fisik itu setelah 10 hari isoman plus 7 hari selesai gejala. Jadi kalau kita hitung dari terakhir gejala nih, kita tambah 7 hari lagi, itu kita baru siap melaksanakan aktivitas fisik. Tapi latihan fisik. Jadi lalu seperti apa latihan fisiknya? Apakah langsung jogging? Apakah langsung angkat beban? Tidak seperti itu ternyata. Jadi pertama semacam test drive dulu, karena kan kita habis terpapar COVID, lemah, dan setelah terpapar pun kan masih ada beberapa gejala yang masih menyertai ya, yang kita jadi sering, belum 100% ya, sebenarnya jadi post COVID syndrome kita sebutnya, atau orang sekarang terkenalnya long COVID kan seperti itu. Jadi pasca negatif pun kadang kita masih lemah, masih agak sesak, ngap-ngap seperti itu kan. Lah itu latihan fisiknya yang disarankan itu semacam test drive dulu nih. Jadi kita jalan 10 menit dulu, kita evaluasi. Nafasnya ngap-ngap nggak waktu jalan 10 menit itu? Oh ternyata aman. Ada sesak nafas nggak? Dadanya nyeri nggak? Oh ternyata aman. Terus saturasi oksigennya diukur. Kalau di bawah 96% saturasi oksigennya, artinya kita belum siap untuk melakukan latihan fisik. Lah itu kita rest dulu, istirahat dulu 1 hari. Nanti lusanya kita mulai lagi, latihan lagi, jalan kaki 10 menit lagi, seperti itu, dan bertahap. Setelah 10 menit lewat nih, oh aman, ternyata next 15 menit. Itu kita coba sampai seminggu. Kalau memang seminggu sudah katakan jalan 30 menit nggak ada masalah nih, dievaluasi baik-baik aja dan sudah mampu,
Nextnya kita coba kecepatannya ditambah, jalannya agak cepet, 10 menit dievaluasi lagi seperti itu sampai kita sudah beradaptasi kan, sampai akhirnya bisa jogging dan melakukan latihan fisik seperti biasanya seperti itu. Nah ini masalahnya kan kalau tidak semua pasien tuh bisa begitu, ya kan? Iya. Ada pasien tuh yang mungkin agak parah, itu jangankan bergerak di tempat tidur ya. Nafas saja tuh loh kan agak susah. Menggerakkan tangan begini saja tuh katanya sesak sekali kayak gitu. Ya, ini mungkin atau perkecualian atau ini memang masih bisa ada tahap yang perlakuan khusus. Nah, kalau misalnya ada perlakuan khusus, misalnya seperti apa ini? Kalau pada pasien artinya kan dia masih positif COVID ya, masih terpapar COVID, belum selesai masa isolasinya kan. Artinya kalau pada pasien ya awalnya memang latihan pernafasan dulu itu tadi. Jadi ketika latihan pernafasan mereka kan belum bisa, artinya berdiri masih susah dan lain sebagainya. Latihan pernafasan kan bisa sambil di tempat tidur ya. Jadi latihan pernafasan dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan seperti itu. Jadi untuk melatih kapasitas paru-parunya seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita sekarang zamannya sudah canggih ya, kita bisa di YouTube itu kita klik aja latihan pernafasan pada pasien COVID, banyak macamnya. Tutorialnya banyak ya. Jadi banyak tutorialnya karena kalau kita jelaskan melalui omongan kadang kan tidak semuanya mengerti. Jadi lewat YouTube itu banyak tutorialnya untuk latihan pernafasan itu. Kalau sudah bisa berdiri atau duduk, baru nanti stretching ringan, latihan fisiknya seperti itu. Apa saja gitu ya. Stretching. Nanti kalau post COVID-nya baru mulai belajar jalan itu tadi. Baik, mungkin tadi Mbak Emi mau menambah? Baik. Memang tidak semua orang dengan gejala yang sama ya, Mas ya, termasuk saya karena saya sendiri sudah mengalami, saya satu keluarga ini ceritanya yang LC, jadi dapat gelar dalam waktu yang bersamaan, gitu. Jadi kemarin ini sharing ini aja ya, sharing pengalaman seperti suami saya itu kan kondisinya agak lumayan bukan berat tapi sedangkan saya insya Allah hanya kondisi ringan. Jadi itu nanti exercise-nya juga berbeda karena pengalaman seperti kemarin itu yang untuk orang yang hanya untuk panas, jadi bisa dikatakan nyeri ketika gejala dari leher ke atas itu boleh melakukan exercise atau pernafasan, tapi exercise-nya ringan. Tapi untuk yang dari leher ke bawah seperti ada sesak, terus untuk panas demamnya yang belum stabil itu tidak direkomendasikan untuk aktivitas. Aktivitas. Kalau untuk senam pernafasan diperbolehkan, tapi sesudah kalau memang dia sudah tidak tergantung dengan oksigen tambahan, jadi tabung oksigen itu selama masih membutuhkan, jadi saturasi oksigennya masih di bawah 95 dan itu tentunya sesuai dengan saran dari dokter ya kalau memang pasien itu kondisinya berat. Karena kalau memang kondisinya berat itu akan memperparah kalau kita melakukan exercise, bukan malah menyembuhkan, tapi akan memperparah kondisi pasien. Jadi masing-masing pasien kondisinya berbeda. Seperti waktu itu suami saya ajak berjemur ya. Ketika itu waktu saturasi oksigennya lumayan bagus sebelum berjemur itu 95 kalau nggak salah pas 96. Tapi karena berjemurnya agak lumayan lama dan jalannya juga agak lumayan lama, akhirnya saturasi oksigennya bukan malah naik tapi malah turun gitu. Iya betul. Jadi disesuaikan dengan kondisi seseorang, kondisi kesehatan seseorang. Jadi siapa yang tahu kondisi, kalau misalkan di rumah sakit sudah melalui pengobatan di rumah sakit, itu kan tentunya harus seizin dokter juga ya. Tapi untuk yang isoman itu dia sendiri yang tahu bagaimana kondisi saya. Kalau misalkan dirasa itu berjemurnya sudah cukup, sudah capek, sudah kelelahan, jalan kakinya juga nggak semua orang langsung bisa jalan kaki 10 menit atau 5 menit, itu nggak bisa. Jadi harus bertahap, jadi mungkin berapa langkah dulu. Kalau memang berapa langkah dulu itu dicoba dia sudah tidak ada
gangguan, merasa tidak ada gejala, itu bisa ditingkatkan bertahap. Jadi COVID itu kan ada beberapa gejala ya, pos akut seperti batuk, demam, mudah lelah, nafsu makannya berkurang ya. Tapi untuk di Ida ini yang berbeda, kayaknya nafsu makannya yang tidak berkurang ya. Tetap. Padahal nggak kerasa apa-apa ya, tapi tetap aja dimakan mungkin tapi ya. memang kondisi setiap orang kan berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu. Makanya yang tahu kondisi kan kalau di rumah sakit pastinya dokter. Kalau di rumah ya kita sendiri yang bisa merasakan kita kuat nggak ya kira-kira ini, seperti itu. Tapi itu kan salah satu tips agar bisa segera sembuh itu kan memang kita harus makan ya, iya kan? Harus makan. Betul sekali. Jadi harus mewajibkan kita makan. Itu intinya. Apapun itu, bagaimanapun rasanya, iya kan? Oke, betul. Ya anggap saja ini mungkin kalau nggak ada rasa, seperti kita makan bubur yang lupa ngasih garam, lupa ngasih gula, kayak gitu-gitulah. Baik, tapi sebenarnya yang disarankan untuk orang yang pasca sembuh dari COVID ini adalah jalan ya. Iya betul ya, olahraga jalan saja ya. Ini yang paling ringan, tidak membutuhkan biaya dan semua orang mayoritas bisa melakukannya ya. Jadi kalau yang agak parah mungkin jalannya pelan-pelan saja dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya kan. Tapi kalau sudah agak enakan mungkin agak dicepetin, ditambahi ya kan, agak jauh juga. Nah kayak gitu jalan saja ya. Nanti kalau misalnya yang senam-senam itu kayaknya jangan dulu ya. Iya kan ya, senam-senam itu. Jadi latihan pemulihan pasca COVID itu tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi paru-paru kan, Jadi meningkatkan fungsi paru-paru dan kebugaran tubuh setelah sembuh dari COVID. Nah, apa yang terjadi sih biasanya setelah COVID itu kan biasanya pada paru-paru terjadi fibrosis. Jadi ada jaringan parut, itu yang untuk kondisi ringan ini ya, gejala ringannya. Dan ringan atau berat. Akhirnya apa? Fungsi paru-paru akan menurun dan yang terjadi adalah sesak atau nafas pendek saat melakukan aktivitas. Terus yang kedua apa contohnya setelah sembuh itu pada otot skeletal itu adanya mobilisasi, imobilisasi. Jadi kemampuan otot itu akan berkurang karena dia sudah terbiasa bed rest kan, sudah terbiasa di tempat tidur dengan kondisi yang lemas. Akhirnya otot-otot itu akan semakin kemampuan ototnya berkurang dan cepat lelah gitu. Jadi ketika kita sudah selesai isoman pun biasanya kita masih merasa lelah, merasa lemes, merasa belum bisa fokus, belum bisa konsentrasi seperti itu. Ketika kami juga ya setelah selesai isoman masuk kantor pun itu kita belum bisa fokus, apa yang harus kita kerjakan itu masih melayang-layang gitu. Jadi post-COVID syndrome. Iya. Adanya post-COVID syndrome. Jadi solusinya itu sebenarnya kalau memang sudah benar itu ada 4 tingkatan, yaitu breathing exercise, stretching, strengthening, dan endurance. Jadi breathing exercise yang tadi seperti diterangkan Mbak Ida tadi ya, untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dan meningkatkan suplai oksigen dalam darah. Nah, itu bisa dilakukan dengan tarik nafas melalui hidung pelan-pelan, terus keluarkan melalui mulut. Ini juga bisa dilakukan untuk yang pasien dengan kondisi sedang. Terus setelah itu bisa juga dengan ekspansi dada. Jadi tangan ditarik ke belakang gini sambil tarik nafas pelan, keluarkan. Terus ini bisa dilakukan berkali-kali sesering mungkin. Jadi mungkin bisa dilaksanakan setelah bangun tidur, terus sebelum sholat duhur ya, terus sore. Jadi dilakukan berkali-kali. Untuk yang breathing exercise juga diperbolehkan. Terus yang kedua stretching. Kenapa kita disarankan untuk melakukan stretching? Karena kan kondisi pasien lemes kan biasanya itu akhirnya hanya diam saja di tempat tidur gitu ya. Makan juga males, kayak seperti orang 4L itu ya, lemah lunglai ya. Nah, itu disarankan melakukan stretching ini agar otot-otot kembali normal kembali, bisa normal kembali. Karena kan seperti kayak kaku gitu kan kalau ini terus lemes gitu. Nah, itu tujuannya adalah meregangkan otot agar lebih fleksibel, meningkatkan lingkup gerak sendi dan sirkulasi darah. Jadi ini pada
kanan kiri dilakukan dan ditahan masing-masing gerakan ditahan 10 detik. Seperti di leher. Jadi tundukkan kepala dulu ya. Kepala ini tahan 10 detik sampai benar-benar ini kerasa ketarik ke bawah. Habis itu kepala ke atas 10, tahan selama 10 detik. Terus ke samping kanan atau ke samping kiri, tahan selama 10 detik. Nah, ini kan nanti meregangkan otot-otot leher sama otot-otot yang kepala gitu ya, yang ada di kepala. Terus yang kedua tangan, biasanya juga udah males kan, bahkan mengangkat apapun itu kayak tidak ada kekuatan. Iya, nah, makanya dibutuhkan energi untuk exercise ya. Tangan, jadi tarik tangan ke depan, terus habis gitu tarik tangan ke kiri, ke atas, ke bawah, miring, tarik tangan kedua miring ke kanan, miring ke kiri gitu ya, sampai benar-benar otot ini terasa kayak krek gitu ya, kayak orang Jawa itu krek, tapi itu langsung krek itu nggak boleh ya. Nanti takutnya nggak bisa balik. Nggak bisa balik gitu. Terus untuk selanjutnya kaki, stretching di kaki. Jadi bisa merenggangkan kedua kaki, letakkan tangan di lutut, terus sambil kayak nih apa namanya ruku kegiatan, kayak ruku kayak itu. gerakan jadi sholat gerakan ya. sholat, Terus setelah itu miring ke kanan sambil membungkukkan badan atau miring ke kiri. Terus tangan ditaruh di siku ya. Siku apa lutut, tangan disetel seperti itu. Jadi lakukan gerakan ini senyaman mungkin. Senyaman mungkin karena kondisi pasien kan berbeda-beda. Itu dilakukan berkali-kali boleh gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah enak itu baru straightening itu, tapi benar-benar kondisi pasien sudah bagus itu untuk meningkatkan kekuatan otot. Jadi selama ini yang ototnya masih lemas, mungkin kalau sudah berapa ya 2 bulan mungkin Mbak Ida ya, sekitar 2 bulan setelah dinyatakan sembuh itu baru bisa, tapi harus pelan-pelan disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Nah, ini bisa dilakukan setiap gerakan 8 kali pengulangan. Jadi latihan beban ini bisa dengan kaki berjinjit. Jadi mengangkat beban tubuh, berjinjit ke depan, terus ke belakang, habis gitu ke depan lagi, ke belakang lagi. Nah, ini yang untuk stretching ringan ya. Terus untuk yang beban ringan. Jadi kalau ada bebannya bisa ringan, sedang dan berat. Untuk yang sedang mungkin bisa bersandar di dinding atau di kursi. Iya, di dinding atau di kursi. Sedang duduk nah, gitu iya, ya. terus apa namanya? Berdiri, duduk, atau sambil bersandar gitu, tarik ke bawah kayak jongkok gini, itu juga bisa. Itu latihan berat. Jadi tentunya juga jangan dipaksakan. Kalau memang sudah capek, sudah lelah, berarti itu sudah kemampuannya segitu gitu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah endurance, yaitu meningkatkan ketahanan dan kebugaran tubuh. Ini bisa dengan tadi yang disampaikan oleh dia dengan jalan. Tapi kan kalau misalkan masih agak parah bisa jalan lambat ya, disesuaikan. Kalau yang ini sudah bisa boleh jalan cepat dengan posisi badan tegak dan melangkah ke depan ya, sekitar 30 menit, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Gitu. Oke. Jadi ternyata sebelum jalan pun ada gerakan-gerakan lain yang harus bukan harus sih, sebaiknya kita lakukan. Mungkin ini karena kondisi setiap orang kan beda-beda ya. Jadi kalau tidak mampu jalan, tadi ada gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Ibu Mbak Emi tadi seperti apa. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisinya ya kan. Kalau saya lihat tadi gerakannya ini sepertinya ya tidak asing lagi lah buat kita ya kan. Kayak mengangguk-angguk, menoleh-noleh kayak gitu kan, berjinjit-jinjit gitu. Sebelum senam kan seperti itu ya. Betul. Pemanasan sebelum dan senam. Ini semua organ di ini semua tubuh ini diupayakan supaya gerak, baik dari kepala, kemudian tangan dan kaki pun ya. Ini juga tidak lepas dari bagaimana kita untuk melakukan pergerakan itu pasca terpapar ya kan. Nah, sebelum saya beralih ke makanan ya, mungkin nanti Mbak Ida bisa menjelaskan kira-kira pasca sakit itu tentu makanan ini yang paling juga ditunggu-tunggu. Kadang-kadang kita itu nggak
sabaran gitu ya, ingin menikmati. Karena kan tadi mungkin 2 minggu kita nggak ngerasain apa-apa, ya kan. Habis itu pingin rujak sing pewedes gitu kan biasa nih. Apakah itu juga disarankan misalnya atau seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi tetap di Suara Sidoarjo. Dan sahabat, kalau misalnya ada di antara Anda ingin bertanya, silakan ya. Kalau mungkin Anda juga termasuk penyintas ya, kemudian baru saja sembuh. Nah, ini satu topik yang sangat cocok sekali buat Anda. Jadi Anda bisa bertanya melalui 031 896 1514 atau melalui WhatsApp di 0811 309 1009. Kami segera kembali. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air minum yang terbaik, hey, Cheers in the house, Cheers, air ber-pH tinggi, Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh, Cheers mengandung antioksidan alami, Cheers air minum terbaik untuk keluarga, air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim, hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong durung, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin
vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di talk show bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya untuk pagi hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya silakan saja. Anda bisa kirim pertanyaan atau mungkin tidak hanya pertanyaan ya, mungkin tanggapan atau cerita-cerita ketika Anda pernah mengalami hal yang sama ya saat terpapar COVID-19. Boleh silakan Anda bisa bergabung di 031 896 1514 atau WA di 0811 309 1009. Masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, ada Mbak Nur Hidayati dan Mbak Emi Fauziah ya. Baik, ini ada yang sudah bertanya, saya coba buka pertanyaannya dari Mega, silakan. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Twitter, ada @salsa. Bagaimana ya Bu cara agar tetap menerapkan pola hidup sehat setelah terpapar COVID? Jika lingkungan saya sangat tidak mendukung diterapkannya pola hidup sehat, dan apa yang harus saya lakukan ya Bu? Yang kedua ada Gea di Waru. Saya seorang penyintas COVID dan sebelum terkena COVID saya belum vaksin. Apakah betul setelah sebelum sembuh dari COVID tidak perlu vaksin karena saya sudah memiliki antibodi sendiri? Bagaimana ya Bu penjelasannya? Mungkin dua aja terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab ya. Tadi sebelum hidup bersih dan sehat, PHBS intinya. Jadi pertanyaan pertama itu tentang bagaimana cara menerapkan hidup sehat, tapi lingkungan dia tempat tinggalnya itu nggak sehat gitu loh. Nah, ini bagaimana gitu menerapkan hidup sehat di tengah lingkungan yang tidak sehat. Gitu ya. Yang kedua ini saya tidak tercatat. Yang kedua ini tentang menghilang apa ini ya tadi? Vaksin. Tentang vaksin. Oh iya, penyintas COVID dan sebelum terkena COVID belum vaksin. Apakah betul setelah sembuh dari COVID tidak perlu divaksin karena sudah memiliki antibodi sendiri gitu? Oke, silakan. Nanti bisa saling melengkapi Mbak Emi dan Mbak Ida, silakan. Kalau terkait gimana nih, saya tuh pengennya hidup sehat, hidup bersih dan sehat kan, tapi lingkungan saya tidak mendukung kan begitu. Jadi kembali lagi ya, kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi mulai dari ya kebersihan diri sendiri dulu, lingkungan yang kita huni diri ruangan kita sendiri dulu seperti itu. Karena kita kan susah ya kalau istilahnya menuntut orang lain, tapi kita sendiri tidak mau berubah kan seperti itu. Jadi dimulailah dari diri sendiri dulu, mulai ya kebersihan lingkungan, kebersihan diri, pola makan dan lain sebagainya itu memang dimulai dari diri sendiri dulu. Nanti kalau memang syukur-syukur nih dengan kita hidup bersih, sehat, nyaman dilihat istilahnya kan begitu, bisa menularkan ke orang lain dan kita bisa mengedukasi orang lain juga, itu ya bonusnya. Tapi segala sesuatu ya baiknya memang dimulai dari diri sendiri dulu seperti itu. Jadi nggak usah melihat yang lain, kalau yang lain kotor misalnya kita jadi ikut tertular kotor, enggak juga begitu, tapi dari diri kita sendiri dulu ya Mbak ya. Dimulai dari diri sendiri dulu seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan yang kedua tentang apakah betul setelah sembuh dari COVID tidak perlu divaksin karena sudah memiliki antibodi gitu? Beberapa research itu mengatakan
memang ketika kita sudah terpapar COVID itu kita membentuk antibodi yang spesifik. Tapi tidak semua orang itu terbentuk yang spesifik COVID. Itu buktinya kita sudah terpapar tapi bisa terpapar kena lagi gitu ya. Tapi memang antibodi COVID yang spesifik itu bisa menurun setelah 3 bulan. Jadi mengapa sekalipun kita sudah terpapar tapi kita tetap setelah 3 bulan terpapar biasanya kita disarankan untuk vaksin. Tetap ya. Tetap vaksin. Karena kita masih bisa terpapar lagi, apalagi sekarang varian COVID kan semakin banyak ya. Jadi mungkin ketika kita vaksin kita tidak bisa 100% terhindar dari COVID, tidak. Tapi paling tidak itu sudah meminimalisir gejala-gejala berat. Istilahnya kalau kita sudah vaksin, insya Allah gejalanya itu tidak terlalu berat seberat yang belum vaksin seperti itu. Jadi upaya untuk melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar juga. Ketika kita sudah vaksin kan terbentuk herd immunity, imunitas kelompok kan seperti itu. Oke, baik. Nah ini sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, coba saya ingin tahu nih ya terkait dengan bagaimana kita menjaga pola makan yang sehat, ya kan, pasca terpapar COVID-19 itu seperti apa? Apakah memang harus losdol gitu atau bagaimana? Jadi memang gini ya, kadang kemarin kan saya tidak doyan makan nih, jadi ini mumpung doyan makan kita los aja semakin makan kan seperti itu. Itu tidak baik juga. Jadi kalau kita di kesehatan itu kita kenal dengan pola makan yang gizi seimbang, atau kita punya slogan itu isi piringku. Jadi ada satu gambar piring, di situ itu ada istilahnya dibagi 2, yang sepertiganya itu lauk, sepertiganya buah, 2/3 itu sayuran, 2/3 yang sebelah sini itu makanan pokok. Jadi gizi seimbang itu terdiri dari makanan pokok, sayur, buah dan lauk seperti itu. Itu yang kami porsinya sarankan. tadi beda-beda ya, ada 1/3 ada yang 2/3 ya. Iya, jadi memang kan satu piring gitu dibagi 2. Jadi ini 1/3 dari yang separuh tadi itu buah. Dan sisanya itu sayur. Lalu yang sebelah kiri, yang dibagi 2 sebelah kiri tadi 1/3 itu lauk, yang 2/3 baru makanan pokok. Apakah harus nasi? Tidak. Jadi kebiasaan orang Indonesia kan makanan pokoknya nasi ya, tapi karbohidrat itu kan banyak. Bisa jagung, bisa umbi-umbian dan lain sebagainya, itu monggo mengikuti selera kalau seperti itu gitu. Itu saran dari kami. Didukung dengan konsumsi gula, garam dan lemak atau minyak dalam sehari. Kadang kita jangan sampai kita terbebas dari COVID tapi malah penyakit-penyakit lain nih gara-gara kita konsumsinya berlebihan, jadi obesitas, malah terkenanya penyakit-penyakit lain kan seperti itu. Jadi maka istilahnya isi piringku tadi didukung dengan konsumsi gula harian itu seberapa sih? Gula harian itu 4 sendok makan sehari maksimal. Ya, untuk garamnya 1 sendok teh, dan untuk minyak atau lemaknya tuh 5 sendok makan. Itu maksimal ya? Itu maksimal dalam 1 hari. Kalau kita beli gorengan itu kita nggak mikir gitu ya. Ya itu. Jadi sudah berapa sendok itu ya? Mungkin satu botol ya kalau kita beli gorengan lah itu. 1 biji OT itu kan berapa? Kalau kita habis 5 kan. Jadi intinya Bisa. hampir sama ya, orang yang terkena COVID atau sebelum COVID atau sudah COVID. Itu makanan yang dikonsumsi harus bergizi seimbang. Kalau zaman dulu waktu kita kecil mungkin sama Mas 4 Ilham sehat juga ya? 4 sehat 5 sempurna itu yang terkenal ya. Iya, Jadi betul. kalau 4 sehat 5 sempurna itu sekarang kenapa tidak di Sarankan? publish ya? Karena 4 sehat 5 sempurna itu kan komposisinya itu. Kalau yang tadi kan porsinya sudah diatur, gizi seimbang itu harus ada porsinya sekian tadi yang sudah diterangkan Mbak Ida. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan asalkan udahlah bisa karbonya yang tinggi, sayurnya sedikit, yang penting ada sayur biasanya gitu ya, buahnya sedikit. Makanya kita sekarang itu gencar lagi sosialisasi, yang digencar-gencarkan adalah dengan gizi seimbang, di mana kebutuhan tubuh itu kan banyak ya, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, terus lemak itu dan mineral itu juga harus kita konsumsi sehari-hari. Dan ketika kita terpapar COVID itu kita untuk makanan harus disesuaikan ya, sesuaikan dengan gejalanya. Kalau misalkan gejalanya masih ada batuk-batuk ya hindari dulu yang goreng-gorengan, santan, lemak-lemak itu dikurangi dulu. Kalau misalkan sudah sehat semua ya monggo disilakan mau makan apapun, tapi tetap harus sesuai dengan
persyaratan makanan sehat, yaitu gizi seimbang tadi, gitu, seperti itu. Kalau misalkan batuk tapi tetap gorengan-gorengannya di ini, ya nggak akan sembuh-sembuh, namanya apa itu, marani iki ya. Ulah marani gepuk ya. Seperti itu. Oke, jadi untuk pola makan ini nggak ada perbedaan ya, jadi sebelum kena COVID atau setelah kena COVID pun sama, iya kan? Seperti itu, yakni gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi memang jangan terlalu euforia dulu ya. Setelah puasa 2 minggu nggak makan rujak, kemudian kalau pingin makan rujak, ingat gizi seimbang. Betul. Jadi disesuaikan, kan ada juga gejala yang gastro ya, menyerang lambung, diare. Nah, kalau misalkan pada waktu COVID kena diare, ya hindari dulu yang pedas-pedas, seperti itu. Kalau misalkan tetap makan pedas, ya nggak akan sembuh-sembuh lah itu, lambungnya tetap luka gitu kan intinya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, silakan Mega. Iya, ini ada pertanyaan dari Fikri di Porong. Selain menjalankan prokes, adakah hal lain yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh penyintas COVID? Dan yang kedua ada pertanyaan dari Instagram, ini ada @zulaika. Bagaimana ya Bu cara menghilangkan stigma masyarakat mengenai penyintas yang banyak ditakuti di masyarakat? Dan bahkan susah untuk kembali bergaul dengan masyarakat karena stigma tersebut. Dan yang ketiga ini ada Nining di Prambon. Saya suka minum jamu, apakah setelah menjadi penyintas tetap diperbolehkan meminumnya? Berbagai macam jamu itu. Dan kira-kira adakah minuman jamu tradisional yang baik bagi para penyintas COVID? Demikian. Oke. Terima kasih ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, selain menjalankan prokes, apakah ada hal lain yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh penyintas COVID-19? Oke, mungkin langsung dijawab. Selain menjalankan prokes, adakah hal lain yang harus diperhatikan? Ya, seperti yang kami terangkan dari awal ya, karena kita saat ini juga belum terbebas dari COVID sampai kapanpun, sampai dunia ini menyatakan bahwa kita terbebas dari COVID, dari pandemi, itu kita wajib melaksanakan protokol kesehatan ya, dengan 6M ya sekarang ya. Dan apa saja yang harus dilakukan selain prokes ya, seperti yang tadi, dengan pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang setiap hari. Jadi dengan menerapkan PHBS, intinya perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira sudah banyak yang tahu ya untuk PHBS. Jadi PHBS ini sebenarnya sudah kita gaungkan sudah lama. Perilaku hidup bersih dan sehat ini ya alhamdulillah juga ini ada hikmahnya juga dengan COVID ini. Kita dulu itu kewar-kewar untuk CTPS itu ya Mbak Ida ya, untuk cuci tangan pakai sabun setiap hari. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk harus mencuci tangan setiap hari, itu susahnya minta ampun ya waktu itu sebelum ada COVID. Tapi setelah ada COVID ini masyarakat sudah sadar untuk ber-PHBS. Salah satunya adalah cuci tangan setiap hari sebelum makan, terus sesering mungkin ya intinya ya, setelah cebok, terus apalagi setelah pegang uang, seperti itu. Dan di samping makan sayur dan buah itu adalah aktivitas fisik. Pentingnya aktivitas fisik yang kita terangkan tadi. Jadi aktivitas fisik itu yang dilaksanakan setiap hari minimal 30 menit. Jadi sekarang itu kan, apalagi sekarang musim ini ya, semuanya serba online. Jadi masyarakat sekarang itu sedentary, malas gerak, mager gitu ya, mager. Nah itu yang berbahaya, karena nanti imunitas tubuh akan turun kalau kita malas untuk beraktivitas fisik, malas untuk berolahraga, akhirnya imunnya turun. Kalau imunnya turun, nanti penyakit akan mudah terserang atau masuk ke dalam tubuh, itu yang berbahaya. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin, cek kesehatan. Jadi disarankan, kalau mungkin di perusahaan-perusahaan sudah mungkin ya untuk cek pemeriksaan secara rutin itu 1 bulan sekali. Jadi cek kolesterol, gula darah, asam urat, apalagi kalau memang ada kalau keluhan atau gejala ya, seperti itu. Terus minum air yang bersih dan sehat. Nah,
kita kebetulan kita dari seksi Keslinkes Jaor, tugas kita di samping itu adalah juga pengawasan kualitas air. Jadi sekarang itu kan banyak masyarakat yang ini ya, depo-depo air minum itu ya. Iya. Nah, itu kadang kita agak bingung ya iya, untuk memilih itu karena sekali. semuanya Jadi, menonjolkan itu harus sisi benar-benar yang kita mengunggulkan. minum itu aman dari baik fisik. Jadi air itu kalau dilihat dari kualitasnya itu ada tiga aspek. Jadi aspek secara fisika itu dari jernih, tidak berbau dan tidak berwarna. Terus kimia, dari kimia itu ada beberapa bahan kimia itu yang tidak diperkenankan. Jadi ada aturannya sesuai dengan Permenkes. Terus yang ketiga adalah secara biologis. Nah, ini masyarakat Sidoarjo kayaknya juga belum aman-aman banget ya kalau untuk segi air ya. Jadi karena jadi ini nih melebar ya. Jadi melebar. Apa namanya? Untuk air itu juga dari segi bakteriologis, di mana air yang kita konsumsi harus bebas dari bakteri. Nah, kalau dari ke Permenkes itu parameter atau indikatornya itu harus bebas dari E. coli. Jadi bakteri E. coli yang kita periksa, karena kalau ada E. coli biasanya bakteri-bakteri yang lain yang ada di situ kemungkinan juga semakin banyak. Jadi indikatornya pakai E. coli. Nah, E. coli itu biasanya ada di feses manusia. Nah, makanya ini kita juga apa namanya, tugas kita juga harusnya menciptakan Sidoarjo ODF, Open Defecation Free. Jadi tidak ada yang buang air sembarangan. Nah, sementara besar sembarangan. di sini itu banyak yang punya septic tank tapi tidak septic. Jadi tidak kedap air, tidak septic, artinya apa? Kemungkinan besar itu adalah bisa mencemari ke dalam air. Nah, apalagi air itu kalau air itu kita konsumsi, itu yang sangat berbahaya seperti itu. Oke, baik. Ini kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang stigma masyarakat yang sebagai penyintas. Ini lebih ke sisi sosialnya ya. Gimana ini? Jadi memang ini ya, stigma masyarakat itu tugasnya kita juga nih, teman-teman promosi kesehatan ya, teman-teman kesehatan juga untuk melakukan edukasi. Terus tugasnya istilahnya kepala desa dan lain-lain itu dan perangkat-perangkatnya itu untuk mengedukasi bahwa siapapun bisa kena COVID. Apalagi betul. Sekarang kan kemarin ya gelombang 2 itu hampir varian Delta banyak itu ya, varian Delta penularannya sangat cepat. Kan meningkat kan, jadi sudah banyak sekali yang terkena COVID. Jadi istilahnya siapapun bisa kena COVID. Jadi kalau memang dengan orang yang sudah pernah terkena COVID ya jangan yang dimusuhi dan lain sebagainya, karena bisa jadi mungkin next kalau kita lalai prokes bisa loh kita juga kena kan seperti itu. Iya, jadi bahkan intinya yang sudah prokes pun kadang ada lalainya itu masih bisa kita harus bisa menyadarkan pada masyarakat bahwa ini memang ada dan kayaknya tidak perlu dihindari dan kayak panik atau kayak apa kayak gitu kan. Kalau bisa tuh ada sih beberapa desa itu sudah bagus ya, desa tangguh kalau ini kita bilang. Dia itu ketika ada warga yang isoman, maka menyediakan beberapa penduduknya ini menyediakan secara bergantian itu konsumsi, istilahnya yang isoman tadi biar nggak keluar cari makan kan seperti itu. Jadi dikirim konsumsi untuk sehari itu seperti itu. Jadi itu malah menumbuhkan yang mungkin tadinya kita individual banget nih, yang di kota nih, jadi menumbuhkan rasa tenggang rasa dengan yang lain kan seperti itu. Jadi memang perlu banyak lintas sektor sih untuk menyadarkan ini gitu. Jadi memang mungkin bisa dibuat semacam desa-desa tangguh seperti itu. Jadi biar tidak dihindari gitu para penyintas COVID. Baik, yang terakhir ini apakah minum herbal ya diperbolehkan setelah jadi penyintas ini? Kalau di kami Dinas Kesehatan itu memang kita ada ya kesehatan tradisional. Jadi dengan toga itu ya macam-macam toga ya, bisa membuat herbal dari serai, kunyit dan lain sebagainya itu boleh, memang boleh. Namun istilahnya yang baik itu yang alami itu ya. Kalau yang bubuk-bubukan kan kita sudah tidak bisa
mendeteksi itu di situ ada kandungan lain-lainnya. Kayaknya lebih baik atau lebih aman bikin sendiri deh, lah, iya kan? Kan kita lebih tahu ya tingkat higienitasnya dan sebagainya, iya kan? Jadi tidak masalah sih kalau memang mau mengkonsumsi herbal yang bikin sendiri dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah sih memang. Asal dalam ukuran yang ini sewajarnya, nggak boleh terlalu banyak juga. Gitu. Iya. Oke, baik. Jadi nggak ada masalah. Mungkin minum jamunya ini kalau bisa disarankan bikin sendiri karena memang kita akan tahu tingkat higienitasnya. Kemudian bahan-bahannya kan kita sudah tahu ya kan. Mungkin kayak jahe, kunyit ya, atau madu ya. Mungkin dikasih apalah kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang jamu-jamu yang nggak jelas itu kan kita juga nggak tahu nih ya. Siapa tahu nanti dimasuki empon-empon yang sekiranya kita nggak tahu kayak gitu-gitu ya kan. Meskipun ini ada labelnya safe atau aman gitu. Baik, yang terakhir ini karena waktunya sudah jam 10, nggak terasa banget ya. Mbak Ida, Mbak Emi silakan sebagai penutupnya, apa ini yang bisa disampaikan? Ini kita tambahkan tentang Sipgar ya. Ya alhamdulillah sebentar kok insya Allah. Apa itu? Jadi Sipgar ini adalah sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemenkes untuk untuk mengecek sejauh mana kebugaran kita. Jadi ini sebenarnya bagus juga untuk kita. Jadi kita mengetahui apakah kita kondisinya bugarnya kurang bugar, terus cukup bugar, baik dan baik sekali. Nanti ada 4 kategori itu. Ada aplikasi yang bisa diunduh, bisa di-download. Di App Jadi Store, namanya App aplikasi melalui Play Store. Jadi pilih aplikasi Sipgar ID, ketik Sipgar ID, nanti muncul tandanya ya. Sip itu pakai P atau B? SIPGAR. Ya, ID. Jadi bisa di-download, terus nanti setelah itu registrasi isi data pribadi mulai dari nama, NIK, NIK dan lain-lain sebagainya. Setelah itu nanti yang peserta akan mendapatkan password dari admin. Biasanya passwordnya itu tanggal lahir, tanggal, bulan dan lahir. Itu untuk login. Nah, jika sudah terdaftar itu kita bisa login dengan memasukkan password tadi. Setelah itu isi data kesehatan, termasuk kolesterolnya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Nanti kalau kita sudah menginput berat badan dan tinggi badan, kita akan muncul itu IMT, indeks massa tubuh. Jadi apakah kita itu indeks massa tubuhnya normal atau gemuk atau obesitas. Nah, itu ada, atau masuk kurus. Jadi kita tahu, oh ternyata selama ini saya kok merasa body saya baik-baik saja, ternyata saya sudah obes gitu. Jadi di aplikasi tersedia. Terus setelah itu nanti isi PARQ test. PARQ test ini adalah beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan di situ yang harus diisi. Apakah nanti kita bisa, intinya ini adalah ada 3 macam di aplikasi itu. Dengan metode Rockpot. Rockpot itu kita lari 1,6 kilo. Itu yang untuk umur 12 tahun ke atas dan memenuhi dari ke-7 pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya apa saja, yaitu apakah punya penyakit jantung, apakah merasa nyeri dada atau nyeri bagian sebelah dada kiri, apakah sering merasa pingsan, pusing, agak parah. Habis itu tekanan darahnya, kalau tekanan darahnya tinggi itu kita nggak boleh ya. Terus apakah dokter pernah memberitahu Anda bahwa Anda menghadap masalah persendian atau tulang? Kalau ada persendian, penyakit persendian yang berhubungan dengan persendian itu juga nggak boleh. Terus apakah ada obat-obatan yang diminum setiap hari gitu ya? Terus apakah dokter menyatakan bahwa Anda boleh mengikuti program latihan fisik atau tidak. Jadi jika ada 7 pertanyaan itu terjawab tidak, maka tidak bisa dilanjutkan. Itu bisa dilanjutkan tapi hanya mungkin rekomendasi dokter dan jalan 6 menit. Jadi yang ada 3 metode ya tadi ya, Rockpot sama single test sama 6 menit. Itu untuk mengukur kebugaran, disesuaikan dengan kondisi seseorang itu. Nah, ini bagus sekali. Nanti dari situ kita bisa mengetahui, oh ternyata setelah kayak saya ini kan umur 12 sampai
sampai 60 tahun itu bisa dengan lari 1,6 kilo ya. Setelah kita lari nanti klik mulai. Nah, nanti setelah selesai itu kita muncul berapa menit jarak yang waktu yang ditempuh untuk waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 1,6 itu. Nah, setelah itu akan muncul Anda cukup, kebugaran Anda cukup atau kebugaran Anda bagus gitu ya. Nah, nanti akan muncul rekomendasi, semacam rekomendasi. Karena kebugaran Anda cukup, berarti Anda harus olahraga yang seperti apa. Jadi mungkin aerobik 1, aerobik 2. Kalau misalkan kelebihan berat badan itu ada program weight loss challenge ya. Jadi nanti kita bisa menginput makanan apa yang kita makan sehari di situ. Jadi kita bisa kontrol nih kalorinya. Kan kalau kita weight loss kan otomatis harus defisit kalori ya. Jadi kalorinya berapa nih sehari ini sudah mencapai maksimal atau tidak. Terus kita jadi bisa berapa kalori yang terbakar itu ada. Menginput juga kita sudah latihan fisik apa hari ini, berapa kalori yang sudah terbakar. Jadi nanti di situ terkontrol kita untuk penurunan berat badan. Oke, Sipgar ya. Dan ini tidak semata-mata bagi mereka yang alumni Kafit, tapi untuk semuanya kan? Masyarakat Sidoarjo bisa menggunakan aplikasi harapannya itu. Kan kita tidak cuma sehat ya, tapi juga bugar. Kalau kita bugar, selesai kita bekerja di rumah, kita masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Dan ketika kita bugar, istilahnya imunitas kita juga pasti akan mengikuti naik seperti itu. Betul. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Emi juga Mbak Ida yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Jangan lupa sahabat Sipgar ya tadi ya. Yang terakhir ini penting sekali karena ternyata di dalamnya ini banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan dan mungkin Anda baru tahu ya kan. Seperti yang ngomong baru tahu Sipgar ya. Anda bisa buka di Play Store, kemudian bisa di di download ya. Untuk beberapa orang mungkin sudah tahu seperti calon jamaah haji. Oh, ini wajib mungkin ya, Mbak. Iya, jadi kita sudah sosialisasikan Sipgar ini ke klub-klub olahraga yang seperti saat ini adalah kita kerja pernafasan, olahraga pernafasan itu kita sudah. Terus anak sekolah juga kita sudah sosialisasikan ke anak sekolah, tapi mungkin masih hanya beberapa saja. Untuk santri juga sudah dan untuk jamaah haji. Oke. Baik, terima kasih Mbak Emi juga Mbak Ida. Sekali lagi semoga bermanfaat. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, baru saja kita simak talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tentang kembali bugar pasca terpapar COVID-19 bersama dengan Mbak Nur Hidayati Ningsi dan Mbak Emi Fauzia selaku Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Semoga